Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'a farubba muballighin aw 'amin sami'a. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an ibni Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imra'an, memberikan nikmat, naddarallah, memberikan nikmat oleh Allah, imra'an, akan seseorang, sami'a minna, yang mendengar ia, minna, hadis dari, minna, dari kami, syai'an, akan sesuatu hadis, faballaghahu, kemudian menyampaikan ia akan hadis itu, kama sami'ahu, sebagaimana ia mendengar hadis itu. Maksudnya ilmu di zaman Rasulullah secara lapas sambatan hanya ada dua, Quran dan hadis. Ada kajian Quran, ada kajian hadis. Kajian hadis adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan istiqra'nya, keputusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu itu disebut sunnah. Sahabat berbeda-beda dalam mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Ada yang lewat jalur mendapatkan ilmu dari Rasulullah adalah lewat ucapan-ucapan Nabi. Ada yang lewat jalur memahami ahwal Rasulullah, perilaku akhlaknya Rasulullah. Ada yang lewat jalur diam dan istiqra'nya Rasulullah, sehingga para sahabat berbeda-beda jumlahnya mendapatkan hadis dari Rasulullah. Di dalam kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun ini masih sebagian orang mempertentangkan, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah, yang terbukukan atau yang terkitabkan, yang diambil oleh para ulama, itu adalah Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibahas oleh sebagian ulama, kadang mungkin Abu Hurairah pembanyaknya. Karena apa? Karena Abu Hurairah bukan orang yang terdahulu masuk Islam. Kenapa hadis riwayat Abu Bakar kada banyak? Padahal Abu Bakar adalah orang yang dekat Rasulullah. Ini cara memahami kadang alih. Ini masalah periwayatan dan pembukuan. Dalam sebuah riwayat, dalam sebuah keterangan, ada seseorang minta habarkan hadis lawan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq kada mau.
Paham dia? Ada seseorang ingin mencatat hadis Rasulullah dari lewat Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kada mau. Dengan alasan keautentikan, itu bahasa orang ilmiah ini. Dengan alasan keaslian redaksi hadis ini disangsikan kalau sudah dia berjalan atau berlalu sekian ratus tahun. Boleh jadi dinaik. Si A, kita contoh aja nah. Ikam mendapat berita dari aku. Lalu Ikam menyampaikan ke Zikri 10 tahun kemudian sampai si A. Mungkin ratusan tahun. Kawakah menjamin seseorang ini kada merubah redaksi? Kada merubah keasliannya? Tadi nih, inilah rumitnya orang ahli hadis. Dengan sedemikian rupa mereka meneliti akhlak, sifat, perilaku, tabiat seseorang supaya memastikan bahwa hadis ini kada berubah, bahwa hadis ini redaksinya, kalimatnya asli. Kalau bahasa ilmu hadis, matan hadisnya asli, sahih. Periwayatan itu ngarannya sanad. Paham dia? Nang belajar usul hadis nih, periwayatannya itu adalah sanad. Nah sanad ini nang menjadi perbedaan. Lalu Abu Bakar Siddiq demi untuk menjaga, karena kada bisa menjamin ini kada berubah, maka Sidin kada mau ini. Maka terkenallah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meriwayatkan hadis kada banyak, justru banyak Abu Hurairah. Banyak Abu Hurairah. Lalu kenapa Abu Hurairah pembanyaknya? Ya salah satu alasan Abu Hurairah itu banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah karena beliau nempel terus. Di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Hurairah. Ya bahasa kita nempel terus. Kenapa Abu Hurairah kawan nempel terus? Karena Abu Hurairah kada becari. Paham nih? Sidin kada becari. Hidup cuman dua, menuntut ilmu lawan ibadah. Nuntut ilmu lawan ibadah. Urusan rezeki tasarah Allah. Itu ya. Lalu Abu Hurairah ini beliau banyak meriwayatkan hadis. Berikutnya, tidak semua sahabat Rasulullah, ambil. Tidak semua sahabat Rasulullah dalam majelis halaqah pengajian Rasulullah kada semuanya hadir. Kada semuanya hadir. Ada orang mungkin menjumlah berapa jumlah sahabat Rasulullah? Din, macam-macam riwayat. Taruhlah ada nang badahkan 124.000. Kalau jumlah sahabat Rasulullah itu 124.000, terlalu sempit, terlalu sedikit. Masa penduduk Madinah jumlahnya cuma 124.000? Kan sahabat Rasulullah itu orang mani jtama'a bin Nabi wa amana bihi wa mata ala dzalik. Orang nang pernah bakumpul lawan Nabi, batamu lawan Nabi, beriman lawan Nabi, mati dalam keadaan beriman, maka
maka itu sahabat. Apa setiap orang sezaman Rasulullah itu semua sahabat? Belum tentu. Karena ada junang kada pernah bertemu Rasulullah walau sezaman lawan Rasulullah. Contohnya yang terkenal adalah Uwais Al-Qarani. Itu nang di Yaman. Di Yaman. Lain pada Uwais Al-Qarani, banyak makhluknya nang beriman bertemu lawan Rasulullah. Kada usah itu yang di Madinah, Din. Madinah itu kan luas, Din. Ada orang Badawinya. Kada semua penduduk Madinah nang di pedalaman itu bertemu lawan Rasulullah. Pahamilah. Maka kada semua orang yang sezaman lawan Rasulullah itu menjadi sahabat Rasulullah. Siapa nang mau bertemu lawan Rasulullah, beriman lawan Rasulullah, ngarannya sahabat. Gampang Din. Gampang kamu mencontohkan. Gampang aja. Kada semua orang Martapura muridnya almarhum guru sekumpul. Kada ngali. Kada usah Martapura dene. Kada semua orang Keratun, kada semua orang sekumpul muridnya almarhum guru sekumpul. Walaupun sekampung. Paham Dit? Nah gini nih, kalau kita memahami dengan kehidupan Rasulullah. Lalu adalah jumlah sahabat. Berapa garang? Mun kita hitung jumlah sahabat 124.000 aja. Sejumlah para nabi kesedikitan ini. Mang berapa jumlah penduduk Madinah di saat itu? Coba kita raba-raba aja lah. Kita raba-raba aja. Ini ilmu raba, tapi menjadi tamsil, permisalan, gambaran. Sekarang ini Din, Jik, kamu tahulah berapa jumlah penduduk Saudi Arabia? Nah bila kadai kam buka hadah, ini nyaman banget dah. Pokoknya kadang kali boleh ke kamar kam jika takoni kai hadah. Kai jumlah penduduk Madinah berapa? Napang gini suruh baca dua selamat gitu. Kawa du Google ini. Google bisa membaca dua selamat kayak apa? Antawanya jika takoni bang ini di Google lah. Jika penduduk Madinah itu berapa jumlahnya? Nah itu aja dulu. Karena penduduk Makkah berapa? Kita ambil yang halus saja sekarang. Nah, penduduk Madinah itu berapa jumlahnya? Kalau sekarang ini umpama penduduk Madinah itu 2 juta atau 3 juta orang. Kita Kalimantan Selatan nih jika 2 jutaan lebih jika dianggap 3 jutaan lah. 3 jutaan aja. Nah, sekarang ternyata penduduk Madinah 2 juta. Islam berapa? Keberdataan Islam. Kita tarik ke belakang, ini, taruhlah, itu dah, ini, taruhlah 1 juta aja. Zaman Rasulullah paling orangnya 1 juta di Madinah itu jumlahnya penduduknya dah. Nah kalau 124.000 dari 1 juta berapa persen? Ada separuh nih.
kada apa-apanya. Berapa persen ngarannya? 124.000 dari 1.000.000 berapa persen? Berapa? 12% setengah aja. Dina, masa 12% nih jenang bertemu lawan Rasulullah, kita pahamlah. Nah makanya cari data, memang dalam kitab berbeda-beda data berapa jumlah sahabat Nabi itu. Kalau kita nang ini kan syuhada Badrin aja 313 orang itu orang syahid dalam peperangan Badar. Nah kita buka kitab kena, kadang-kadang bertakon pulang ke Google juga, berapa tuh Google jumlah sahabat Nabi. Cuma jangan langsung percaya dulu, dikirakan Google kan bisa berdusta lah. Google bisa aja menyodorkan jawaban nang pentingnya jawab bujur kadanya itu kita nang mikir. Sekian sahabat Nabi. Dari sekian sahabat itu, setiap Nabi pengajian di Masjid Nabawi, halaqah ngarannya, sabarataan lah hadir. Kada kalau kada sabarataan hadir. Nanang hadir ini ujar Rasulullah, naddarallahu imra'an, memberi nikmat oleh Allah terhadap seseorang, sami'a minna syai'an, yang dia mendengar dari kami satu hadis, ini 4 ngaji. Nikmat kada? Nikmat, dapat ilmu. Setelah pengajian hadis Nabi dapat, ilmu dari Rasulullah dapat, faballagahu, kemudian dia sampaikan hadis tadi teh, pengajian tadi teh, inya sampaikan kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengar dari Rasulullah. Paham? Gampangnya dina ikam boleh ke kamar berkisah lawan bini. Kamu ini dapat nikmat nih, dapat ilmu, nikmat kada? Nikmat Allah dapat ilmu. Lalu balik ke rumah sampaikan lawan bini yang dina. Tadi kamu pengajian kini, disampaikan. Cuma menyampaikannya kama sami'ahu, sebagaimana dia mendengar dari Rasulullah. Nah maunya kayak itu. Orang nang hadir pengajian hendaklah menyampaikan kepada orang nang kada hadir. Itu nikmat Allah, disampaikan, dibagi-bagi nikmat Allah. Kenapa? Salah satu alasannya banyak dinai parubba muballighin, banyak orang yang menyampaikan, orang yang disampaikan, parubba muballighin, banyak orang yang disampaikan, dia lebih paham, lebih mengerti min sami'in, dari yang mendengar. Paham? Banyak nih, ketika kita menyampaikan lawan kawan tiga pengajian tadi, nah ini jelaskan salah nang disampaikan ini lebih mengerti daripada kita nang menyampaikan tadi, makanya bagus disampaikan. Paham deh? Kamu boleh ke kamar ngisahkan lawan bini, boleh ke rumah kisahan bini yang ini pengajian tadi, rupanya pintar bini nih, bah menulun memahami itu kini. Nah kamu jadi pintar pada aku sekalinya. Nah iya, nyatakanlah parubba muballighin,
banyak orang nang disampaikan pengajian padahal ini kada umpat hadir, cuma disampaikan nih. Awa lebih paham, lebih mengerti, lebih memperhatikan minas sami' dan min sami'in daripada nang mendengar. Maka sangat bagus kita menyampaikan lawan orang nang kada hadir lalu dikembangkan. Ternyata alhamdulillah. Iya nang kaya ini dinai. Mungkin bahasa orang ini bagus didiskusikan, bagus dipandirakan. Siapa tahu kawan yang disampaikan ini lebih cerah pikirannya, lebih panjang otaknya, lebih jernih hatinya, lalu lebih mengerti, lebih paham hasil pemahaman hadis ini. Orang bahari gini kan, bila mengaji sampaikan, kisahkan, dibahas. Ternyata nang disampaikan ini lebih mengerti. Otak kada sama. Ada kita ini ingat sama sawa ingat mendengar gitu. Jadi nih ingat mendengar gitu bisa mengembangkan kada bisa. Nah, habis. Rawahu Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Tirmizi waqala dan berkata Tirmizi hadisun hasanun sahihun. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.